Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narti Padri dengan NIM 20044111009. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Warlais guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah jaringan komputer di kelas 3A di program studi Teknik Informatika di Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita memulai presentasi. Baiklah, di bab pertama ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan serta manfaat dari makalah ini. Baiklah, ada poin pertama di mana bagian A adalah merupakan latar belakang dari Warlais ini, di mana teknologi jaringan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berbagai teknologi diciptakan untuk membantu manusia dalam berkomunikasi. Kalau pada era tahun 80-an, teknologi jaringan komunikasi masih mengandalkan jaringan kabel. Saat ini, basis jaringan seperti itu sudah banyak ditinggalkan karena keterbatasannya, seperti biaya yang sangat besar yang harus dikeluarkan oleh organisasi jika ingin menggunakan teknologi ini. Kemudian selain itu, teknologi ini juga tidak fleksibel karena tergantung pada kabel. Kemudian dalam perkembangan perangkat telekomunikasi, tentunya kita sering mendengar kata Warlais, di mana Warlais merupakan penghubung dua perangkat yang tidak menggunakan media kabel atau nirkabel. Teknologi Warlais juga ini merupakan teknologi tanpa kabel, di mana dalam melakukan hubungan telekomunikasi tidak lagi menggunakan media atau sarana kabel, tetapi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Namun pada akhirnya Warlais ini memiliki prinsip Warlais ini memiliki prinsip yang sama serta dasar yang sama pada jaringan konvensional dengan menggunakan kabel sebagai media pengantar antara komputer dengan komputer yang lainnya. Kemudian adapun rumusan masalah yang ada di makalah ini, yaitu tentang membahas apa definisi dari Warlais, kemudian apa jenis-jenis Warlais, bagaimana perkembangan Warlais, serta apa kekurangan dan kelebihan dari Warlais itu sendiri. Kemudian ada poin ketiga, di mana poin ketiga ini tentang tujuan dan manfaat dari makalah ini, di mana tujuan dan manfaat dari makalah ini di mana untuk dapat mengetahui dan menambah pengetahuan kita tentang Warlais, kemudian tentang untuk dapat mengetahui dan menambah ilmu perkembangan Warlais. Kemudian yang ketiga, untuk dapat mengetahui dan menambah wawasan kita tentang kekurangan dan kelebihan dari Warlais. Kemudian pada poin kedua, yaitu ada jenis-jenis perangkat keras atau hardware dari Warlais, di mana setidaknya diperlukan 4 poin utama yang harus kita sediakan, yaitu ada access point, di mana access point ini akan menjadi central communication seperti antara PC dan ICP, atau dari kantor cabang ke kantor pusat jika jaringan yang dikembangkan milik sebuah korporasi pribadi.
access point ini berfungsi sebagai konverter sinyal radio yang dikirimkan menjadi sinyal digital yang akan disalurkan menjadi perangkat WLAN lainnya. Kemudian akan dikonversikan sebagai menjadi sinyal radio oleh receiver. Kemudian yang kedua ada wireless LAN interface, di mana alat ini biasanya merupakan alat tambahan yang dipasangkan pada PC atau laptop. Kemudian yang ketiga ada mobile atau desktop PC, di mana perangkat akses untuk pengguna user yang harus sudah terpasang media wireless LAN interface baik dalam bentuk VCI maupun USB. Kemudian yang terakhir ada antena eksternal, di mana digunakan untuk memperkuat daya pancar. Antena ini bisa kita buat sendiri, misalkan antena kaleng. Sedangkan pada poin ketiga yaitu ada bagian C, jenis-jenis perangkat lunak atau software pada wireless ini merupakan perangkat lunak yang lazim dan biasa digunakan untuk mengetahui atau mencari sinyal serta gelombang WiFi selain yang ada dari driver perangkat keras itu sendiri yang telah terpasang pada sistem operasi antara lain seperti IP locator, kemudian IN, SSID, kemudian WiFi serta hot scanner dan sebagainya. Kemudian ada poin keempat, di mana meliputi kekurangan serta kelebihan dari wireless. Nah, di mana yang pertama atau poin pertama merupakan kelebihan dari teknologi wireless, di mana kelebihan yang pertamanya adalah kita tidak perlu kabel lagi. Artinya teknologi wireless ini merupakan teknologi nirkabel, yang artinya kita tidak memerlukan lagi kabel dalam penggunaannya. Kemudian dapat dipakai di berbagai perangkat mobile atau elektronik. Keunggulannya ini, teknologi wireless sangat fleksibel untuk dipakai di berbagai perangkat mobile dan juga elektronik. Kemudian selanjutnya, dengan memiliki kecepatan transfer data yang konsisten dengan teknologi jaringan yang canggih saat ini mendukung kecepatan transfer data pada teknologi wireless ini. Dan yang terakhir, dapat diaplikasikan pada jaringan yang lebih luas. Teknologi wireless ternyata juga mampu menjangkau area yang lebih luas lagi. Nah, di dunia ini tidak ada yang benar-benar sempurna, tak terkecuali pada teknologi wireless ini. Dia memiliki kelebihan tetapi juga memiliki kekurangan, di mana kekurangan dari teknologi wireless ini yaitu adalah biaya yang mahal. Walaupun teknologi wireless ini mampu menekan biaya kabel, namun dalam perkembangannya ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian cuaca yang buruk sebagai musuh teknologi dari wireless. Kenapa? Karena kekuatan teknologi wireless ini dalam memancarkan sinyal juga sangat dipengaruhi oleh cuaca yang terjadi. Kemudian ada perkembangan teknologi wireless yang ada sekarang tumbuh dengan sangat cepat. Banyak manfaat yang dapat Anda rasakan saat menggunakan teknologi wireless. Akan tetapi untuk bisa menikmati jaringan wireless pun Anda harus menyiapkan dana yang tidak sedikit. Kemudian pada poin terakhir ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan dari wireless ini,
di mana pada poin pertama yaitu ada perkembangan wireless di generasi pertama, yaitu ada 1G, di mana pengembangan teknologi nirkabel ditandai dengan pengembangan sistem analog dengan kecepatan rendah atau low span dengan suara sebagai objek utama. Kemudian yang kedua ada generasi kedua, di mana generasi kedua ini yaitu ada 2G, di mana pengembangan teknologi nirkabel dijadikan standar komersial dengan format digital kecepatan rendah sampai menengah. Nah, sebelum masuk ke pengembangan teknologi generasi ketiga ini, banyak pihak yang sering menyiapkan satu tahapan pengembangan generasi seperti 2,5 generasi, yaitu teknologi komunikasi data wireless secara digital dengan kecepatan menengah seperti hingga 150 kilo Mbps. Kemudian pada generasi ketiga atau 3G, di mana generasi ini digunakan dengan kecepatan tinggi yang mempunyai transfer data dengan kecepatan hingga high spec atau dan aplikasi. Kemudian pada generasi ketiga ini, di mana generasi ketiga ini kecepatannya tinggi yang mentransfer data dengan kecepatan tinggi, yaitu high spec dan aplikasi multimedia untuk pita lebar, yaitu broadband. Kemudian pada generasi keempat yaitu ada 4G, di mana nama resmi dari teknologi 4G ini merupakan IEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineering, di mana merupakan 3G and beyond sebagai maksud saya sebelum 4G. Nah, setelah kita membahas tentang pembahasan mengenai wireless, tentang definisi, jenis-jenis, serta kekurangan dan kelebihan, bahkan perkembangan, kesimpulan yang dapat kita ambil pada bab 3 ini, pada bagian A, yaitu tentang penggunaan teknologi jaringan berbasis wireless ini merupakan pilihan yang tepat saat ini. Hal ini disebabkan mulai bergesernya perilaku perusahaan dalam menjalankan bisnis mereka dengan probabilitas dan kompatibilitas yang ditawarkan oleh teknologi wireless tentunya merupakan pilihan yang sangat menarik. Namun di balik itu harus dipertimbangkan juga teknologi wireless apa yang tepat untuk kita terapkan di perusahaan kita sehingga dapat benar-benar wireless yang tersedia, atau sehingga dapat membantu bisnis perusahaan tersebut semakin meningkat. Jika kita lihat pada adanya gangguan noise, tentunya teknologi 802.11a ini lebih unggul karena standar ini hanya menggunakan frekuensi 5 GHz, di mana frekuensi ini tidak banyak digunakan oleh perangkat-perangkat berbasis wireless lainnya. Sehingga untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, maka standar 802.11g ini muncul untuk menjembatani kelemahan dari pada standar 802.11a ini dan 802.11b ini. Nah, itulah tadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari makalah ini setelah pembahasan kita sebelumnya. Adapun saran dari makalah ini,
Sebaiknya dalam menyelesaikan makalah ini, penulis lebih memperhatikan tentang pembuatan makalah ini dan lebih serius lagi dalam menyelesaikan makalah ini, sehingga lebih memperhatikan dengan baik dalam pembuatan makalah ini guna untuk mencapai hal-hal yang lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.